beberapa beasiswa ini juga tidak perlu menggunakan IELTS. So, teman-teman bisa banget untuk dicoba sekarang juga karena kalian tuh butuh IELTS-nya ketika kalian udah jadi shortlist candidate gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doel Love. Semoga Doel Lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Well, teman-teman, aku udah lama banget nih nggak take video. Unfortunately, aku sebenarnya lagi sad, teman-teman, karena memang kemarin tuh aku udah cerita di YouTube aku kalau misalkan aku itu udah kehilangan kucing kesayangan aku. So, aku minta maaf sama teman-teman semua yang memang menunggu gitu ya video-video aku, dan terima kasih juga yang udah stay tune terus di YouTube aku untuk nge-like semua video aku, untuk nonton semua video aku. Nah, alhamdulillah kali ini hatinya udah cukup lumayan senang nih teman-teman semua ya. Semoga nanti tidak sedih-sedih lagi ya teman-teman, biar bisa memberikan informasi-informasi beasiswa yang sedang sekarang dibuka ya. Oke, lanjut aja, langsung aja nih teman-teman. Di sini aku akan berbagi tentang 9 list beasiswa yang bisa kamu coba di akhir tahun 2022 ini. Nah, karena kan sebentar lagi nih, kita tuh kalau hitung-hitung ya, ini tuh udah bulan 8 nih, 9, 10, 11, 12. Nah, tinggal 4 bulan lagi loh, kita itu akan berganti tahun. Nah, jangan sampai ini tuh tersia-siakan gitu. So, teman-teman, 9 list beasiswa ini bisa banget untuk dicoba, dan beberapa beasiswa ini juga tidak perlu menggunakan IELTS. So, teman-teman bisa banget untuk dicoba sekarang juga, karena kalian tuh butuh IELTS-nya ketika kalian udah jadi shortlist candidate gitu. Jadi, ketika kalian udah jadi shortlist candidate itu, kalian nanti punya waktu tersendiri untuk kalian bisa tes IELTS atau tes TOEFL sesuai dengan yang diminta oleh si lembaga beasiswa gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir teman-teman. Pokoknya 9 list beasiswa ini tuh worth it banget untuk dicoba dulu, jangan sampai enggak. Dan ini tuh masih bulan Agustus. Di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember itu banyak banget beasiswa bergengsi yang bisa banget kalian coba. Nah, langsung aja yuk. Oke, kita langsung aja nih ya masuk ke list beasiswanya. Yang pertama itu ada dari Swiss Government Scholarship. Swiss Government Excellence Scholarship itu untuk jenjang S3. Ini boleh banget untuk teman-teman yang pengen melanjutkan S3 di sana di Swiss, yang sambil jalan-jalan melihat pemandangan yang sangat amat indah di dunia gitu ya. Oke, ini deadline-nya adalah dimulai 1 Agustus. Ini udah dibuka nih, 1 Agustus sampai dengan 30 Desember 2022. Ini boleh banget untuk dicoba. Dan kalau teman-teman memang ingin proofreading untuk misalkan proposal, research proposal kalian, atau essay, atau motivation letter, atau juga recommendation letter, please DM Instagram aku. Jadi teman-teman nanti bisa aku proofread gitu. Jadi memang kalau ketika kita apply beasiswa, anything, beasiswa apapun itu, kalau misalkan kita sedang membuat motlet, recommendation letter, essay, dan lain sebagainya, termasuk research proposal, kita tuh memang butuh banget orang yang bisa read again and again gitu, esai kita atau ya tulisan kita lah ya intinya, untuk bisa mendapatkan referensi baru. So, bagi teman-teman yang memang ingin proofreading, follow Instagram aku ya. Terus nanti bisa juga ke komunitas aku di cbb.indonesia. Nanti bisa masuk di sana, dan kita insya Allah nanti akan punya kelas baru lagi. Insya Allah doain ya teman-teman biar bisa memberikan manfaat lebih lagi untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau mau proofread silakan teman-teman DM Instagram aku, terus nanti bilang ini dari YouTube Doel Love. Nanti insya Allah aku akan read esai kalian gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang kedua yaitu dari Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah, teman-teman, udah berkali-kali aku bilang di YouTube aku kalau misalkan Erasmus Mundus ini adalah beasiswa yang keren banget. Untuk S2 aja ini ya. Ini tuh beasiswanya mau di Ayunda. Include juga beasiswanya temanku sendiri, di mana temanku ini adalah beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree, dia tuh di Italia. Nah, di Italia itu selama, kalau misalkan S2 itu kan 4 semester. Nah, beruntung banget nih temen aku 2 semester itu di Italia, kemudian 1 semester di Jerman, 1 semesternya lagi di Jepang. Keren banget gak sih? Dia ini jurusan dari sustainable something lah, nggak tahu sustainable apa, dan
unfortunately aku sekarang lost contact. Aku pengen sebenarnya kayak ini join master degree, ini kan Erasmus Mundus join master degree ini untuk S2 sekarang lagi dibuka di bulan Agustus sampai dengan Desember. Sebenarnya aku tuh pengen ngadain kelasnya, tapi when I search her name, karena ini cewek ya, namanya itu Tita, aku tuh search gitu ya namanya di Instagram, kemudian di WA aku, karena aku ganti handphone, jadi bener-bener lost banget, nggak ada lagi, pokoknya nggak ada gitu sama sekali. Dan dia tuh sekarang tuh katanya waktu itu pernah ngomong sama aku keterima S3 di Turki. Nah baby sekarang itu sedang S3 di Turki, tapi Turki kan luas banget, impossible banget kalau misalkan aku harus kayak nyari-nyari ke setiap state di Turki gitu kan. So teman-teman, jadi gitulah pokoknya. Aku kasih tahu aja, kalau misalkan Erasmus Mundus join master degree itu keren banget beasiswanya, dan esainya tuh harus dipersiapkan sedini mungkin, sesekarang dari sekarang. Yang kalau kalian udah denger tentang informasi ini, silahkan kalian bisa mulai esainya. Kasarannya aja, semua siapapun itu, meskipun seorang Maudy Ayunda ya, kalau misalkan membuat esai pertama kali itu kayak rubbish banget gak sih gitu. Nggak Maudy Ayunda, saya sendiri juga sama. Kalau misalkan buat esai for first time gitu, memang kayak rubbish banget. Apa sih kalau dibaca lagi tuh kayak aneh banget sih gitu. Memang kayak gitu untuk membuat esai gitu. Nanti insya Allah aku akan buatkan video untuk mungkin cara membuat esai ya di suatu untuk apply ke suatu beasiswa gitu ya. Dan aku tuh pengen banget sih buat konten itu, biar teman-teman yang memang kesulitan gitu ya nanti bisa untuk dapat referensinya. Nah, kalau misalkan teman-teman memang mau buat aku konten esai, boleh banget teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman. Buat nggak sih esai ini sebenarnya, worth it nggak sih kalau aku buat konten tentang esai gitu ya. Oke, itu yang kedua, itu deadline-nya di bulan Agustus sampai dengan Desember, itu di Eropa ya. Jadi Eropa, pokoknya di benua Eropa lah, pokoknya cari aja itu kampus-kampus yang ada di sana. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu dari Chevening Scholarship ini untuk S2. Nah, itu sekarang tuh lagi dibuka, teman-teman. Kalau mau proofread boleh ke aku balik lagi ya teman-teman. Ini di UK. Kemudian ini deadline-nya adalah 2 Agustus sampai dengan 1 November 2022. Keren banget deh pokoknya kalau udah masuk beasiswa Chevening. Teman-teman yang alumnus dari beasiswa Chevening itu bisa kerja di ASEAN, World Bank, terus itu juga UNESCO, UNICEF, terus juga apa satu lagi itu PBB. Nah, teman-teman adalah pokoknya yang spill gitu. Ini dari beasiswa Chevening, sama satu lagi beasiswa AAS yang sekarang sedang bekerja di ASEAN gitu. Jadi ini tuh start point kalian gitu, batu loncatan kalian untuk bisa mendapatkan banyak link ke mana-mana gitu, karena kampus yang bagus dan juga beasiswa yang bagus, insya Allah juga nanti akan mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu. Lanjut ke yang keempat, yaitu ada dari Gates Cambridge Scholarship. Ini untuk S2 ya di UK. Deadline-nya yaitu 2 September sampai dengan 1 Desember 2022 atau 5 Januari 2023. Nah, ini tuh kenapa ada ataunya? Karena ini tuh bergantung dari course yang kalian ambil. Jadi berbeda course, berbeda deadline. So, kalian bisa kepoin linknya di kolom deskripsi aku ya. Nanti aku insya Allah akan update di kolom deskripsi aku untuk teman-teman yang memang tinggal kayak klik aja udah langsung kelihatan gitu, udah langsung masuk ke websitenya, nggak lagi cari-cari Google kesulitan gitu kan, mau yang mana yang bener-bener kayak bener-bener apa sih namanya tuh terpercaya gitu. Nah, kalau klik aja linknya di kolom deskripsi aku, nanti kalian bisa langsung masuk ke tempat yang ingin kalian tuju gitu lah. Oke, lanjut ke yang kelima, yaitu dari beasiswa Impact Scholarship. Ini tuh dari Jepang. Impact ini terkenal banget juga ya. Kemudian ini untuk jenjang S2, deadline-nya yaitu bulan Agustus sampai dengan Oktober gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada Global Korea Scholarship atau GKS. Nah, rencananya tuh CPB itu pengen ngadain kelas dari GKS ini, dan kami sudah menemukan satu pemateri, tapi beliau ini tuh adalah interpreter di suatu perusahaan besar gitu di Jepang. Jadi beliau ini cukup lumayan sibuk, jadi belum tahu lah ya kita tuh sebenarnya bisa atau enggak ngadain kelas untuk bimbingan beasiswa secara gratis. Tenang aja, semuanya gratis kok. Kita bantu teman-teman semua ya.
Nah, ini tuh untuk jenjang S1 di Korea Selatan. Deadline-nya bulan September. Nah, ini kan bulan Agustus. Aduh, bulan depan dong September ya, teman-teman. Ya, semoga aja kita bisa. Kalau nggak bisa, mungkin nanti di tahun depan atau mungkin di beasiswa-beasiswa yang lain gitu ya. Makanya teman-teman silakan follow Instagramnya cbb.indonesia. Itu di sana banyak sekali informasi-informasi beasiswa, link-link beasiswa, terus juga pencapaian-pencapaian dari kelas kita gitu, banyaklah di sana. Pokoknya follow aja untuk tahu informasi-informasi selanjutnya. Oke, lanjut. Yang ketujuh yaitu ada EFL Excellence Scholarship Program. Ini untuk jenjang S2 dan S3 di Prancis. Kemudian deadline-nya adalah akhir September sampai dengan Januari. Nah, kalau di Prancis ini rata-rata mereka tuh jurusannya bisnis ya, teman-teman. Ekonomi bisnis, terus apa lagi namanya itu hukum bisnis gitu. Jadi yang berarah ke bisnis lah. Biasalah Prancis pasti utamanya adalah bisnis. Jadi teman-teman yang ingin sekali kayak MBA gitu-gitu, ambil di Prancis aja tuh, udah keren banget lah ya. Oke, lanjut ke yang ke-8, yaitu ada Swedish Institute Scholarship Program for Global Professional atau yang sering disebut dengan SISGP. Itu untuk jenjang S2 di Swedia. Jadi ini dari Swedia teman-teman. Deadline-nya adalah bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Jadi Oktober, November, Desember, Januari itu 4 bulan. Rata-rata kalau misalkan memang beasiswa itu dibukanya 4 bulan teman-teman. Karena memang untuk mempersiapkan esai itu tadi, esai itu nggak gampang. Kalau motivation letter, motivation letter sama esai 11-12 sih. Yang mudah itu adalah recommendation letter. Apalagi kalau udah punya recommendation letter template memang dari kampus atau dari sekolahnya, itu udah gampang banget lah kalau recommendation letter itu. Tapi again and again, di recommendation letter itu kalian harus mencantumkan prestasi kalian tetap. Harus menyantumkan prestasi kalian, proyek kalian, memang kalian pernah bekerja sama dengan dosen. Jangan kayak gini, ada yang nanya nih, kita kan sekarang lagi ngadain kelas bimbingan LPDP. So, di kelas bimbingan LPDP ini ngomong kayak gini, aku gimana kalau misalkan yang berekomendasi itu adalah bupati gitu ya. Pokoknya dibilang kayak gitu, bupati. Terus, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Karena katanya apa ya, pamannya atau gimana gitu. Jadi nggak apa-apa bupati, tapi pastikan you have a project with him atau her gitu. Jangan recommender-nya adalah bupati, but dia tuh nggak tahu siapa kamu. Maksudnya kayak kamu tuh prestasinya apa, terus pernah ngapain bareng gitu. Maksudnya pernah kayak ada project bareng nggak sih, atau pernah ikut kegiatan sosial apa gitu bareng-bareng gitu. Supaya recommender ini tuh karena kan yang merekomendasikan tuh yang tahu siapa kamu gitu kan, bukan yang lebih tinggi dari siapa-siapa, bukan, tapi yang tahu siapa kamu. Jadi siapapun dia, mau dia adalah seorang presiden sekalipun, mau dia adalah kelurahan, bahkan kalau dari LPDP itu bisa dari kelurahan. Kenapa? Karena memang kita tuh misalkan tinggal di suatu tempat, terus itu tinggal tempat tinggal kalian lah, terus kita punya project gitu, misalkan kita punya pernah bikin project kincir angin lah misal nih, atau mungkin pengelola sampah kompos gitu-gitu. Nah itu tuh adalah project dengan kelurahan. Jadi di beasiswa LPDP itu bisa juga dari lurah gitu ya teman-teman, yang nggak harus tinggi-tinggi banget, yang penting recommender itu tuh tahu siapa kalian gitu ya. Oke. Lanjut, ini yang terakhir ya teman-teman, yang ke-9 ini adalah Stipendium Hungarikum S1, S2, dan S3 di Hungaria. Deadline-nya adalah November sampai dengan Desember 2022. Dan ini untuk S1, S2, dan S3 gitu ya. Ini fully funded ya teman-teman. Jangan takut teman-teman. Semua list ini adalah fully funded. Fully funded mulai dari apa? Mulai dari tiket pesawat sampai dengan pulang lagi ke sini gitu. Semuanya lah kalau fully funded itu ya teman-teman. Oke, itu tadi beberapa list beasiswa yang bisa kamu coba di akhir tahun 2022 ini. Jangan sampai disia-siakan ya teman-teman ya. Semoga, aku berdoa nih, semoga untuk teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa luar negeri, dalam negeri, jenis beasiswa apapun, di lembaga manapun, di jurusan manapun, di negara manapun gitu, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Thank you very much for watching. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.